Shalom bro and sis yang terkasih. Ketemu lagi dengan saya Sis Helena Dewi. Hari ini saya membawakan renungan dari Injil Lukas bab 6 ayat 12-19. Saya beri tema Berdoalah selalu kepada Allah. Yesus memilih dari antara murid-muridnya 12 orang yang disebutnya rasul. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu adalah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa dari semua orang yang disembuhkan. Demikianlah Injil Tuhan. Bro and sis, melalui firman ini kita diingatkan kembali untuk selalu berdoa setiap saat, seperti Tuhan Yesus. Sebagai anak Allah, Ia senantiasa berdoa, bahkan sampai semalam-malaman, untuk memohon hikmat dari Allah, Bapanya yang di surga, untuk memilih 12 rasul, termasuk Petrus, murid yang pada akhirnya menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, dan Yudas Iskariot yang malah mengkhianati Yesus, menjualnya demi uang, materi. Banyak ya masa-masa ini orang tergila-gila dengan uang. Apakah Yesus tidak tahu apa yang akan terjadi? Tidak mungkin. Yesus pasti tahu. Lalu, mengapa Ia tetap memilih Petrus dan Yudas Iskariot? Karena Yesus memilih untuk tetap setia pada kehendak Bapa dan mengikuti rancangannya. Ia menyerahkan dirinya untuk disalibkan demi menyelamatkan kita, anak-anak yang dikasihinya. Menjadi refleksi bagi kita, bro and sis, apakah kita mau menjadi seperti Rasul Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali, tetapi akhirnya ia bertobat dan melanjutkan ajaran-ajaran Yesus sehingga ia dipercayakan kunci kerajaan sorga? Atau kita memilih seperti Yudas Iskariot yang tidak setia, menjual Yesus demi uang, lalu mati dengan membunuh dirinya sendiri? Bro and sis, saya bersyukur dengan mengikuti camp, Tuhan membuka hati dan pikiran saya, sehingga apa yang dulu saya anggap tidak benar karena mengikuti ajaran-ajaran dunia ini yang menyesatkan, sekarang saya dapat berubah. Dulu ketika belum mengenal Yesus, saya orang yang keras kepala loh. Ketika ada perselisihan dengan teman, dengan saudara, saya merasa, apalagi jika saya yang benar, saya tidak akan segan-segan untuk
mengkonfrontasi orang tersebut. Itu juga saya lakukan dengan pasangan dan anak-anak. Saya tidak mau mengalah sedikit pun. Dan saya berpikir, kamu yang salah, ya kamu yang harus minta maaf. Kalau tidak kamu lakukan, ya udah, maka you and me end. Tetapi itu dulu ya. Sekarang gak boleh lagi dong. Sekarang hal itu tidak boleh terjadi. Sekarang saya belajar untuk menahan emosi, belajar untuk tidak marah-marah, dan belajar untuk terus berpikir dengan tenang, dengan mendengarkan lagu-lagu rohani, banyak saat teduh, mendengarkan firman, mendengarkan renungan, sehingga damai sejahtera saya tidak dicuri oleh si jahat. Ketika ada masalah, ada yang menyakiti, saya doakan dan saya belajar untuk mengampuni. Saya doakan terus dan saya katakan, Tuhan, ampuni aku orang berdosa ini. Mungkin selama ini sikap dan kata-kataku yang tanpa aku sadari ada yang menyakitinya, sehingga ia bersikap begitu. Ajar aku Tuhan untuk mampu selalu mengampuni. Dan ketika itu terus didoakan, hati saya berangsur sembuh dari rasa marah, rasa sedih, rasa sakit hati, dan lain-lain. Saya sungguh bersyukur Tuhan membukakan semuanya bagi saya. Ia menjamah dan Ia memberikan kuasanya sehingga saya dapat disembuhkan. Dan saya bersyukur saya mampu memilih jalan pertobatan sehingga pengampunan dapat terjadi. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Rahim, terima kasih. Engkau selalu menuntun kami menuju jalan keselamatan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Engkau mengajak kami agar selalu mengikutimu menuju kekudusan hati kami. Kami tahu tanpamu kami tidak akan mampu. Namun bersamamu kami pasti dimenangkan. Terima kasih Bapa untuk segala pertolongan yang Engkau berikan di sepanjang hidup kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam sukacita bro and sis. Sampai bertemu kembali. Tuhan berkati.